Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lausa Devi minggu ini. Nah, sekarang sudah minggu terakhir di bulan Agustus. Adik-adik sudah mulai sekolahnya kan? Apakah adik-adik sudah mulai mengerjakan PR-nya? Apakah adik-adik sudah apalagi ya? Sudah membantu orang tua di rumah? Atau apakah adik-adik bersuka cita karena waktu adik-adik bangun pagi, wah, hari ini mataharinya cerah sekali. Wah, hari ini saya masih hidup loh adik-adik ya. Karena banyak orang yang di luar sana yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah adik-adik, tapi bagi kita yang masih hidup saat ini, yang masih ada saat ini, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk lebih memuliakan nama Tuhan lagi. Ya, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memberikan nyanyian sukacita kita kepada Tuhan karena Tuhan masih mau memakai kita. Nah adik-adik, mari kita nyanyikan pujian hatiku penuh nyanyian karena Tuhan adalah Raja kita. Tuhanlah yang menjadi penguasa dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Nah adik-adik kita nyanyi sekali lagi ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Nah adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah mengizinkan kami mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau membawa sekolah minggu kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang di sini sayang papa mamanya? Rosa juga sayang. Sayang adik kakaknya? Sayang keluarganya, sayang teman-temannya. Nah, pertanyaan terakhir, apakah adik-adik cinta Tuhan Yesus? Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Lausa juga cinta Tuhan Yesus ya. Nah, kita mau mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau mengatakan saya cinta Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku,
Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Stop dulu ya. Nah, adik-adik, kata cintanya banyak kan? Kalau gitu kita mau bikin cinta yang bermacam-macam bentuknya. Ada yang begini, ada yang begini. Susah yang begini ya. Yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Aduh, susah ini. Ya, kita mau bikin cinta yang bermacam-macam ya. Jadi gerakannya terserah adik-adik mau bikin cinta yang seperti apa. Oke, kita nyanyikan sekali lagi. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Oke, nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Firman Tuhan hari ini tentang bait Allah. Nah adik-adik, bait Allah pada zaman sekarang itu apa? Yaitu gereja. Nah tapi adik-adik, gereja itu bukanlah gedungnya saja adik-adik. Gereja itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Adik-adik, Lause, dan semua orang yang beribadah di gereja yang percaya kepada Tuhan itu adalah gereja. Jadi adik-adik, biarpun adik-adik di rumah, adik-adik bisa menjadi gereja Tuhan. Gereja yang mencerminkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Yaitu menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, yang penuh kasih, yang penuh dengan kebaikan di dalam hidup kita. Kita mau memberitahukan kepada orang-orang siapa itu Tuhan Yesus. Oke, kita mau nyanyikan gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bisa ya adik-adik ya? Kita nyanyikan lagu ini. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Sekali lagi. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, Lause. Ya. Nah, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah di sekolah minggu. Tuhan,
Kami boleh mengucap syukur, Tuhan boleh tetap menyertai sampai saat ini. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu boleh kami rasakan. Dan kami boleh mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lose Daniel, hari ini kok bawa tas ya? Ya. Ada apa ya? Ya, pertama Lose mau sapa dulu adik-adik ya. Selamat pagi adik-adik, senang bisa ketemu lagi. Nah, Lose bawa tas ini adik-adik. Kira-kira isinya apa ini ya? Kira-kira isinya apa? Saya tebak Lose ya. Ya, apa boleh? Buku? Buku. Ada, benar. Ada lagi yang lain. Alat tulis? Adik-adik boleh tebak ya, apa ya? Alat tulis ya masih belum tepat ya. Laptop. Ya, laptop apa lagi? Ya pasti kabelnya toh. Iya, enggak ada kabelnya ya. Jadi alat tulisnya alat tulis buku ya, tadi buku. Nah, buku ini kira-kira kalau dibuat bakar-bakar bagaimana, Lause? Lo ya jangan toh, kecuali ini buku yang sudah nggak dipakai lagi, itu boleh Dipakai ini? Lo ya jangan. Kalau dipakai jangan dibakar-bakar ya, adik-adik. Kalau masih dipakai ini untuk dibaca, disimpan, kalau perlu dibaca untuk dipelajari. Jadi bukan untuk dibakar ya. Nah, yang lain lagi ya. Yang lain lagi misalnya Lose ada bawa ini, tadi sudah betul ditebak ya. Ini laptop. Nah, laptop ini boleh enggak Lose Maria? Kalau di kita itu kita mau bersihkan laptop ini, masukkan ke dalam air, masukkan di bak mandi begitu. Lah kan kayak baju toh, berarti baju kotor. Nah, pasti akan rusak ya, adik-adik pasti rusak. Jangan masukkan laptop ke dalam air karena laptop ini diciptakan untuk tidak masuk di dalam air. Termasuk HP ya? Nah, termasuk HP ya. Termasuk HP. Lause mau tunjukkan ini HP ini tidak juga untuk dimasukkan ke dalam air, Lause. Kalau HP ini masuk di dalam air, HP-nya rusak. Ya, jadi penciptanya HP, pembuatnya laptop ini punya aturan main ya. Kalau laptop ini dipakai bukan untuk disiram, bukan untuk dimasukkan air, tapi dipakai dengan tidak kena air, jadi bisa dipakai dengan baik untuk kerja, untuk nonton film, untuk baca buku, dan untuk baca di tulisan-tulisan yang ada di internet. Itu juga buat Zoom kalau sekolah loh, Lose. Betul. Ya, jadi harus ikut aturan mainnya ya. Penciptanya buat aturan begini ya harus ikut ya. Ingat loh ya adik-adik, seperti tadi Lose Daniel bilang, kita harus mengikuti aturan main dari setiap barang-barang yang ada, tidak boleh sembarangan ya Lose ya. Betul. Hanya memang Lose ada kisah ya yang kita belajari di dalam Alkitab ini, di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 45-47 itu tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Nah, sekarang kita mau lihat tuh di gambar di balik kita ini ada gambar bait Allah, Lose Maria. Nah, bait Allah itu tempatnya, kalau sekarang ini gereja ya. Bait Allah ini tempat orang beribadah, berdoa, datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, Lose. Ya, bait Allah pada waktu itu bagus, besar. Ada tempat orang-orang untuk orang-orang Yahudi, ya, ada yang bukan Yahudi, Lose, beribadah kepada Tuhan. Oh, berarti bait Allahnya tuh besar sekali gitu ya? Ya, bait Allah itu ya seperti
gereja ya, seperti gereja ada tempat ruangan halamannya, ada nanti tempat masuk itu ada baitnya ya, ada ruangan-ruangannya, ruangan suci, ruangan maha suci ya, untuk orang beribadah kepada Tuhan. Nah, kita masuk kepada ceritanya loh saya. Suatu waktu Yesus datang untuk beribadah loh saya di situ. Nah, loh kita mau lihat dulu film yang kita mau ceritakan ini ya. Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia, hentikan dia. Panggil penjaga, panggil penjaga. Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai raja. Nah, adik-adik udah melihat ya, di situ Tuhan Yesus datang ke Bait Allah atau ke gereja kalau sekarang ini. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus lihat banyak orang berjualan loh saya. Di mana loh, Sir? Di Bait Allah. Oh. Mereka ada yang berjualan burung ya, binatang-binatang hewan-hewan ya, binatang-binatang hewan, domba, kambing ya, binatang-binatang untuk dijadikan korban loh. Nah, kurban untuk Tuhan. Hanya memang waktu itu yang tidak tepatnya loh, orang-orang itu mengapa ketika Tuhan Yesus datang ke situ, Tuhan Yesus melihat mereka itu berjualan, suaranya ramai sekali, sehingga orang-orang tidak bisa untuk berdoa, tidak bisa untuk beribadah menyembah Tuhan. Nah, lalu yang lain lagi mereka ini juga loh, Tuhan Yesus melihat orang-orang di situ itu mengambil keuntungan. Mereka misalnya punya barang yang harganya misalnya harganya misalnya harusnya 20.000, sama mereka dijual 100.000. Nah, orang kan waktu itu hari Paskah ya, orang yang datang itu banyak dari luar Yerusalem. Jadi banyak orang-orang dari daerah-daerah mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, mereka itu akhirnya karena tidak bawa kurban, mereka harus beli di situ loh. Harusnya harganya 20.000, mereka harus bayar 100.000. Berarti keuntungannya besar sekali ya. Betul. Ya benar ya adik-adik. Ya. Kalau dijual 100.000, padahal aslinya 20.000, kira-kira keuntungannya berapa ya? Ya. 80.000 ya loh. Iya, berkali-kali lipat ya. Nah, kemudian Yesus itu marah karena itu bukan tempatnya untuk untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, yang merugikan orang. Nah,
mereka juga membuat mereka itu enggak memberi tempat untuk orang beribadah loh. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus itu ambil membuat cemeti begitu, membuat itu untuk mengusir orang-orang ada di situ. Kemudian membongkar meja-meja jualan di situ loh. Ada penukaran uang karena yang dari luar negeri itu kan harus menukar, maksudnya dari luar tempat itu kan harus menukarkan uang ya. Nah, itu dibongkarkan ya. Tuhan Yesus mengatakan cepat untuk pergi dari sini ya. Ini rumah Tuhan, rumah Bapakku, ini rumah doa, bukan menjadi tempat sarang penyamun. Berarti kok penyamun? Kayak perampok begitu? Iya, mereka ngerampok ya, merampok uangnya orang. Mereka merampok uangnya dengan jual barang yang seharusnya 20.000 jadi sangat mahal sekali loh. Berarti Tuhan Yesus begitu marah sekali ya, pakai cemeti, betul, kemudian membalikkan meja-meja yang ada, kemudian mengusir orang-orang di sana. Waduh, berarti luar biasa ini ya kesalahan mereka. Betul ya. Jadi kemudian setelah Yesus mengusir semua itu, orang-orang bisa beribadah loh, bisa memuji Tuhan ya. Jadi gereja tempatnya untuk orang beribadah, menyembah Tuhan, bukan orang mencari keuntungan dan merugikan orang lain loh. Iya. Ya. Nah, di situ kita perlu menghormati Tuhan loh ya. Jadi kita perlu menghormati Tuhan dan kita boleh belajar loh bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa membuat hidup kita benar. Ya, membuat hidup kita benar ketika kita undang Tuhan Yesus masuk hati kita. Dia membuat hati kita jadi baik, mencintai Tuhan, membuat hati kita ini cinta kepada papa, mama, adik, kakak. Ya, Tuhan Yesus itu yang membuat hidup kita benar. Ya, jadi biarlah hati kita ini diciptakan untuk mencintai Tuhan. Ya, kita mencintai Tuhan. Kalau kita nanti sudah ini pandeminya udah berhenti loh, adik-adik boleh ke sekolah minggu, boleh bergereja, beribadah dengan baik loh. Nah, tadi loh Daniel sempat ngomong ya, kita perlu menghormati Allah. Itu maksudnya apa ya? Cara menghormatinya apa, Mas? Seperti kalau kita hormat bendera begitu waktu upacara, ya, atau bagaimana? Ya, kita menghormati Tuhan itu loh, misalnya sekarang kalau kita ibadah di rumah karena lagi ada pandemi COVID ini ya, kita boleh punya hati sungguh-sungguh mau memuji Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Jadi kita ini mau dengan hati kita ini sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sungguh-sungguh mau dengar firman Tuhan. Semuanya kita berusaha lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita sekolah minggu online berarti kalau kita mau menghormati Tuhan jadi perlu persiapan hati ya. Iya. Kemudian mungkin bisa duduk tenang, kemudian siapkan Alkitabnya, sebelumnya mandi dulu ya. Bisa mandi begitu. Dulu, kemudian makan dulu, duduk tenang, pakai baju yang rapi seperti kalau kita beribadah ke gereja. Gitu ya saya mendengarkan firman Tuhan dengan benar ya, nggak main gadget ya waktu dengar firman Tuhan. Betul, tidak main gadget waktu kita beribadah sama Tuhan. Ya, itu menunjukkan kesungguhan hati kita ya. Kita ada ayat hafalan loh, dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Loh, saya bacakan ya, ini jadi ayat hafalan kita. Adik-adik jangan lupa loh, Alkitabnya ayo, yang belum diambil, ambil ya. Nah, tadi dari mana lagi ya Ustaz? Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 ya. Lalu saya bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu saya ulangi lagi. Matius 22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Ya, artinya biar kita ini dicipta oleh Tuhan untuk kita mencintai Tuhan, ya, menghormati Tuhan. Itu kita diciptakan untuk itu, ya, sama seperti HP kita dicipta untuk komunikasi, untuk pakai Zoom, bukan untuk dibuat main, dimasukkan air buat berenang, rusak HP-nya. Iya. Ya, ingat loh ya adik-adik, kita perlu belajar untuk menghormati Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ya Tuhan, yaitu Allah yang sudah mati untuk kita, yang sudah mengorbankan dirinya, dan sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang mendapat keselamatan daripada Tuhan. Begitu ya, Lose? Ya, oke. Terima kasih. Kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menciptakan kami untuk kami boleh mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk seumur hidup kami mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini dulu sekolah minggu kita ya, Lose ya. Ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Kita juga mau memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa dikumpulkan. Adik-adik kumpulkan di rumah, kemudian nanti mungkin bisa dibawa ke gereja. Atau adik-adik bisa minta sama tolong papa mama untuk mengirimkan ke rekening gereja yang ada di atas sini. Di atas sini. Ya, pokoknya ada di atas sini nanti. Kalau adik-adik ada yang mau memberikan persembahan, bisa memberikannya dengan hati yang penuh sukacita.